Dalam sesi ini, kita hendak belajar untuk bagaimana menyampaikan rahasia diri kita itu secara pas ya. Nah, dalam kasus yang akan kita lihat ini ada dua orang yang cukup terkenal. Satu seorang wanita bernama Sandra Bullock dan seorang pria bernama Keanu Reeves. Saya yakin kebanyakan kita kenal kedua orang ini ya. Mari kita simak kasus berikut ini. Mereka mengungkapkan hal yang sedikit membuat mereka malu, tapi apakah kita akan memandang rendah kepada mereka ya? Saudara, penyingkapan diri ini adalah pengkomunikasian informasi ya, tentang diri kita dengan sengaja kepada orang lain. Ada berbagai jenis penyingkapan diri yang dibedakan dalam 4 aspek. Pertama, ini apakah kita jujur atau tidak menyampaikan informasi itu. Kedua, seberapa dalam atau hanya kulitnya. Ketiga, apakah informasi ini baru, orang belum tahu, atau sudah basi, semuanya orang sudah tahu. Keempat, apakah dia membawa kedekatan atau tidak. Nah, ini sebuah model ya untuk menyingkapkan diri dengan kasus mahasiswa ya, digambarkan dalam diagram seperti ini. Jadi ada dua macam keluasan ya, apa yang mau diungkapkan itu ada bermacam-macam. Mulai dari perasaan tentang hubungan, latar belakang keluarga dan masalahnya, kehidupan akademik, opini tentang seseorang, teman misalnya ya, kemudian perasaan dia tentang tampilan fisik, ambisi, dan karir. Nah ini kumpulan hal-hal yang dia bisa bicarakan. Kemudian ada dimensi kedalaman ya, seberapa apa kulitnya saja atau dalam. Misalnya kalau dia bicara relasi dengan lawan jenisnya itu dia sedang berbicara cukup dalam sih sebetulnya ya. Nah, kita perlu memiliki perbendaharaan narasi atau cerita atau informasi yang bisa dikeluarkan pada saat yang tepat tentang hal-hal yang mau dibicarakan ini. Nah, perbendaharaan informasi ini ada 4 macam ya, mulai dari kulit sampai dalam. Yang paling kulit kita bilang klise ya, sesuatu yang diucapkan banyak orang, diulang-ulang, yang sebenarnya tidak begitu bermakna, hanya membicarakan saja, make speech gitu ya. Kemudian ada lebih tinggi lagi fakta, kemudian makin dalam itu opini, pendapat pribadi, dan kemudian berbicara tentang perasaan. Dari sosok, jadi ini dari lapis saya sebut kuarterner tadi itu sampai ke arah sosok primer. Nah, salah satu cara untuk membangun kedekatan antara dua orang adalah dengan memodelkan matriks jendela Johari. Sebetulnya Johari itu singkatan dari Joseph Love dan Harrington Ingham. Konsep diri ini dibagi ke dalam 4 area ya. Area 1 itu disebut daerah open, itu adalah diri kita yang kita tahu dan orang lain tahu. Ini daerah yang kita sebut sama-sama tahu. Kemudian ada daerah blind, daerah kedua ya, yaitu tentang diri kita yang orang lain tahu, tapi kita sendiri tidak tahu tentang kita itu. Kemudian area ketiga itu hidden, adalah rahasia kita yang orang lain tidak tahu. Kita tahu, orang lain tidak tahu. Itu daerah area 3. Area 4, unknown, itu adalah fakta tentang diri kita yang kedua pihak sama-sama tidak tahu. Nah, jadi ada 4 area tentang kita, dan kedekatan itu akan terjadi kalau daerah 1 itu semakin luas. Itu ya tentang jendela Johari. Nah, apa manfaat dan keuntungan dalam menyingkapkan rahasia diri kita kepada orang lain? Ada beberapa yang kita catat. Pertama, katarsis. Katarsis itu artinya begini, setelah kita ungkapkan sesuatu yang dirahasiakan, kita jadi lega ya, unek-unek kita keluar, dada kita tidak sesak lagi, karena kita sudah keluarkan itu pada orang lain. Keuntungan kedua itu disebut swaklarifikasi ya. Ini untuk menjernihkan keyakinan, opini kita, pikiran kita, sikap dan perasaan kita. Kita bicara cuma supaya kita sendiri jadi jernih apa sebetulnya pikiran kita itu. Nah, itu kita sebut swaklarifikasi. Tentang kemudian yang lain itu namanya swavalidasi.
Swavalidasi itu kita berbicara suatu pikiran kita untuk mendapatkan persetujuan dari pendengar itu ya tentang siapa sosok kita itu supaya dia bilang oh iya benar gitu. Nah, kemudian ada keuntungan imbal balas. Itu maksudnya kalau kita mengungkapkan hal dalam diri kita, kita berharap orang lain yang mendengar juga akan menyikapkan rahasia dia itu kepada kita. Jadi ada imbal balas ya. Kemudian ada yang kita sebut pembentukan kesan. Kita menyampaikan sesuatu yang kita rahasiakan itu dalam rangka menarik simpati dari orang. Kemudian ada juga untuk menjaga relasi ya, dan meningkatkannya. Jadi waktu kita membuka rahasia kita itu, daerah satu itu menjadi lebih luas sehingga kita semakin dekat. Kemudian mungkin ada juga yang kita sebut kita melakukannya itu karena kewajiban moral ya. Apa maksudnya? Supaya pihak yang berkepentingan dengan informasi itu tahu dan tidak merasa tertipu. Misalnya kita itu punya penyakit tertentu atau ada corona misalnya, kita harus sampaikan pada orang lain supaya orang lain itu tidak terjangkit oleh corona kita itu ya, walaupun kita ingin merahasiakannya. Tapi saudara-saudara, meskipun penyingkapan diri itu sangat bermanfaat, tapi mengandung banyak resiko yang besar juga ya. Pertama itu penolakan. Misalnya begini, Bob membuka rahasia kepada Alice. Bob bilang begini, aku mulai punya perasaan lebih dari sekedar teman terhadap kamu, Alice. Kelihatannya aku jatuh cinta kepadamu. Terus Alice bilang begini, oh kalau begitu kita perlu saling menjauh dan jangan berjumpa lagi. Jadi ada penolakan dari akibat membuka rahasia ini. Atau terjadi kesan negatif. Bob bilang begini, tahu nggak, aku belum pernah punya relasi dengan wanita yang bisa langgeng lebih dari sebulan. Dia bilang begitu. Terus Alice komentar, oh iya, kayaknya ada yang salah dengan kamu. Nah, jadi ini justru menimbulkan kesan yang negatif. Atau bisa menurunkan tingkat kepuasan dari berelasi ya. Alice bilang begini, yuk kita pergi bareng Miguel dan Jake Sabtu malam besok. Terus Bob bilang begini, sebenarnya malas banget ketemu Miguel dan Jake. Mereka itu tidak menyenangkan ya. Dan menurut aku Jake itu menyebalkan. Baru Alice bilang, tapi mereka itu sahabatku. Nah, jadi tingkat kepuasan relasi itu jadi turun. Kemudian pengaruh negatif lain itu kita sebut kehilangan pengaruh. Bob bilang begini, sorry ya, aku tadi ngomong agak sarkastik dan merendahkan kamu ya. Karena kadang-kadang aku mengangkat diri itu dengan cara merendahkan kamu. Dia ngaku seperti itu ya. Alice jadi marah ya, oh begitu ya. Awas ya, kali berikut aku nggak akan memaafkan kamu kalau seperti itu. Jadi kehilangan pengaruh Bobnya. Atau kehilangan kendali ya. Misalnya Alice terus terang bilang begini, sebenarnya aku nggak senang sama Leslie. Aku setuju pergi bareng Leslie itu karena berarti kita bakal makan enak di restoran. Terus Bob bilang begini, bener nih, Leslie pasti senang kalau aku bilang dia. Entah ini ya. Wah, keceplosan ya. Kemudian menyakiti orang lain. Risikonya ya. Alice bilang begini misalnya, oke, karena kamu maksa, aku jujur ya. Belakangan ini aku nggak tertarik lagi sama kamu. Aku tahu kamu nggak bisa apa-apa dengan penyakit ini, tapi itu sudah membuat aku turn off. Bob bilang, oh ya benar. Aku juga nggak bisa lihat apa sih yang kamu senang pada diri aku. Wah, jadi pengungkapan ini membuat Bob sakit hati. Jadi penyingkapan sesuatu yang kita sembunyikan dalam diri kita itu memang punya banyak keuntungan tapi punya banyak resiko juga. Jadi penyingkapan diri itu harus kita lakukan dengan penuh pertimbangan. Misalnya ya, apakah orang lain itu penting untuk kita sampai kita menyampaikan apa menjadi rahasia kita? Kedua, apakah resiko penyingkapan ini layak diambil?
Resikonya itu sebanding dengan benefit yang kita dapat. Kemudian, apakah penyingkapan diri ini pantas ya dilakukan itu pada orang yang tepat? Kemudian, apakah penyingkapan diri ini juga berbalas dengan penyingkapan diri orang lain itu? Atau dia cuma dengar saja sepihak? Apakah alasannya itu konstruktif gitu membangun ya? Kalau ini semua kita jawab ya, baru kita barangkali bisa melakukannya. Kalau tidak, kita pertimbangkan lagi. Nah, ada penyingkapan diri yang sebenarnya berbohong ya, desepsi, tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Sebaliknya, apakah ada alasan untuk berbohong? Dalam situasi yang sulit, orang terpaksa melakukan desepsi atau mengatakan yang tidak yang sebenarnya ya. Tapi kita masih harus sering ingat ya bahwa kejujuran itu adalah hal yang seringkali the right thing to do, hal yang tepat, meskipun menyakitkan ya. Jadi sebelum kita melakukan desepsi atau berbicara sesuatu yang bohong, coba pikir dulu ya, apakah benefit dari berbohong ini layak? Ya, sampai kita harus berbohong ya. Kedua, apakah pihak yang dibohongi itu diuntungkan oleh kebohongan ini? Apakah memang tidak ada jalan lain selain berbohong? Kemudian bagaimana kira-kira respons orang lain itu kalau dia tahu yang sebenarnya itu apa? Ya, jadi saya kira pada akhirnya kejujuran itu tentang konsep diri kita itu ya, itu akan memerdekakan atau membawa kita sukacita yang sejati dalam jangka panjang ya. Kompetensi untuk menjadi jujur dalam segala situasi itu menurut saya jauh lebih penting untuk kita pelajari. Memang susah, tapi kita belajar bagaimana menjadi jujur. Nah, pengetahuan tentang berbohong tadi itu kita memang pelajari hanya untuk memahami perilaku orang lain yang mungkin berbohong pada kita ya. Kita mengerti kenapa dia begitu. Kemudian kedua, mungkin kita menghadapi orang jahat. Sehingga kita terpaksa berbohong karena kalau tidak, kejahatan itu akan merajalela ya. Oleh sebab itu, kita perlu lebih fokus mengembangkan roh karakter otentik dalam diri kita itu yang menggunakan nama kita ya, username kita itu dia gunakan, dan dia itu yang menghidupi nama kita itu. Untuk itu, mari kita simak sesi kita yang keempat.